Oke ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai membahas objektivitas. Jadi nilai itu objektif. Objektif itu berarti tidak tergantung pada subjek. Jadi objeknya bisa berbunyi sendiri. Tergantung pada subjek itu mengikuti keinginannya subjek. Ya contohnya objektif itu misalnya saya bilang meja kecil ini taplaknya warnanya hijau. Ini kan namanya objektif. Siapapun yang melihat asal tidak buta warna akan bilang ini hijau. Semoga tidak ada yang bilang tidak rancu antara hijau dan biru ya. Ya. Karena kadang-kadang ada yang bulat itu antara hijau dan biru. Tapi ini secara objektif warnanya hijau. Subjek tidak bisa mempengaruhi. Kamu tidak bisa bilang, itu kan pandangan bapak saja. Pokoknya menurut perspektif saya, ini warnanya coklat misalnya ya. Kamu diketawain orang. Ini sisi objektif. Ketika subjek tidak ikut mempengaruhi. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, objektivitas itu ada? Kah? Ada. Contohnya sederhana ini tadi. Mbok kamu tanyakan pada orang Amerika, orang India, orang Yahudi, orang apalah itu, jawabnya ya sama, ini warnanya hijau. Pak, itu orang Yahudi bilang hijau, saya tidak mau mengikuti Yahudi, nanti saya... Loh, ini fakta objektif kok. Jadi mau tidak mau ya kamu harus bilang ini hijau. Itu yang disebut objektif. Jadi subjek tidak bisa mengintervensinya. Nah, nilai menurut Seller juga begitu. Tidak tergantung pada subjek. Bandingkan misalnya dengan rasanya teh kalian atau kopi kalian. Itu cukup tidak manisnya. Kalau ini tergantung subjek. Ada yang bilang kemanisan, Pak. Ada yang bilang, wah kurang manis, Pak. Tak miring-irit kelihatannya sekarang. Misalnya, itu persepsi sudah. Kalau ini subjektif. Jadi, tapi fakta bahwa kalian mendapatkan teh atau mendapat kopi, ini objektif. Wong faktanya memang kalian disediakan kopi. Itu kan objektif. Kalian nggak bisa muter fakta, enggak lah. Ya sebenarnya disediakan kopi, Pak. Tapi tak anggap enggak ada sajalah. Ayo, nggak bisa, wong itu objektif. Nah, nilai juga begitu, kata Seller. Nilai itu objektif. Manusia tidak menciptakan nilai, tapi dia menemukan nilai. Menemukan itu kan berarti dia telah ada sebelumnya. Kalian tidak pernah ke pantai mana, begitu ke sana. Wah, indah sekali ya pantai ini. Kualitas indah itu kalian temukan. Jadi bukan kalian yang menciptakannya. Nanti melihat apa lagi kamu sebut indah lagi. Kenapa? Kalian bisa menemukan makna keindahan, nilai keindahan, sehingga kalian bisa menerapkannya pada apapun yang menurut kalian sesuai dengan nilai keindahan tadi. Bukan kok, wah tadi lihat pantai sana kamu bilang indah. Ganti pantai kok masih kamu bilang indah. Kamu tidak konsisten. Yang indah yang mana sebenarnya? Loh, semuanya indah. Kenapa? Kita punya. Jadi dalam diri kita nilai keindahan. Kita menemukannya dalam diri kita. Jadi dia tidak nempel pada barangnya, tapi kita temukan melalui intuisi kita, identitas keindahan itu. Nah, meskipun nanti tidak semua orang bisa mewujudkan nilai yang ada dalam dirinya. Saya punya prinsip persaudaraan. Hidup ini nilai-nilai persaudaraan harus saya wujudkan. Tapi nanti karena situasi tertentu, saya tidak bisa, Pak, menjalin hidup bersaudara itu. Orang-orang maunya saingan terus. Nah, bisa jadi begitu.
Jadi tidak selalu nilai itu bisa kita wujudkan sesuai yang kita idealkan. Ini sebenarnya menunjukkan sisi objektifnya nilai. Bahwa ternyata nilai itu bukan sesuatu yang kita ciptakan. Kalau dia sesuatu yang kita ciptakan, mungkin ya wis pokoknya seperti ini sajalah persaudaraan itu saya anggap cukup. Tapi enggak, kalian merasa kurang Pak, saya persaudaraan yang bisa saya wujudkan cuma segini. Itu berarti kan kalian ada ideal sendiri tentang nilai persaudaraan itu, yang kebetulan dalam faktanya tidak bisa diwujudkan. Oke, baik. Ini uraiannya tentang objektivitas nilai. Jadi pertanyaan sederhananya begini loh, kata Seller. Kalau ada pertanyaan begini ya, apakah sesuatu itu bernilai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu bernilai? Nah, apakah sesuatu itu kita cintai karena kita menginginkannya, ataukah kita menginginkannya karena sesuatu itu layak dicintai? Kalau pandangannya aliran subjektif, yang ini saya warnai merah karena Seller tidak setuju, nilai itu ditentukan oleh subjek. Berarti apa? Kita menginginkannya, maka dia jadi indah. Tapi kalau versinya Seller tidak, nilai itu objektif. Jadi kita menginginkannya karena indah. Jadi keindahan, kecantikan itu berarti sesuatu yang objektif, bukan karena kita. Jadi kita jatuh cinta karena cantik, bukan karena kita cinta maka dia terlihat cantik. Nah, itu madhabnya Seller beda. Kalau selama ini kan kita punya madhab, semua yang kita cintai kelihatan cantik. Kata Seller kebalik. Karena dia punya kualitas cantik, maka kita cintai. Ini bagi saya lebih realistis ya. Selama ini kan kamu agak gombal itu kan. Kamu buktinya apa? Nanti kalau ada yang lebih cantik, ya kamu ganti haluan. Jadi berarti memang lebih dulu nilainya daripada keinginanmu. Nah, jadi kata Seller juga begitu. Nilai itu objektif, tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh subjek. Jadi, dan nanti dia tersusun secara hierarkis. Dan harus dibedakan antara penilaian dan nilai. Jadi nilainya sendiri objektif, meskipun nanti penilaiannya bisa macam-macam. Jadi cantiknya objektif, tapi bagi orang tertentu itu biasa, bagi yang lain sangat cantik, bagi yang lain lagi itu sebenarnya tidak cantik juga. Ini sudah penilaian. Kalau penilaian bisa beragam, tapi nilainya sendiri dia objektif. Ini makanya kata Seller, harus bisa dibedakan antara nilai dan penilaian. Oke, ini objektivitasnya nilai. Kalau aliran subjektif dia tidak terlalu setuju. Nah, ini loh kalimatnya yang terkenal dari Seller. Meskipun pembunuh tidak dinyatakan sebagai jahat, tapi pembunuhan itu tetap kejahatan. Kadang-kadang kan ada pembunuh tapi pengadilannya memutuskan tidak bersalah. Tapi tidak bisa dipungkiri, secara objektif pembunuhan itu jahat. Meskipun kebaikanmu tidak dimengerti sebagai baik, tidak usah khawatir, dia tetap kebaikan kok. Kalau kebaikan itu tergantung persepsi orang, perspektif orang, ya berarti kalau ada orang menyalahpahami kebaikanmu, ya dia benar, padahal tidak. Disalahpahami tidak masalah, kebaikan tetap kebaikan kok. Kamu jujur tetap dianggap curang, ya terserah, yang penting saya jujur. Karena meskipun disalahpahami, kebaikan tetap kebaikan.
Karena dia nilai yang mandiri, tidak tergantung perspektifnya manusia, tidak tergantung perspektifnya orang lain. Jadi meski pembunuh tidak dinyatakan jahat, tetapi tetap itu kejahatan. Kayak yang sekarang sidang itu kan, rame itu, tidak tahu nanti keputusannya apa. Tapi seandainya tidak sesuai harapanmu, tidak usah khawatir kok. Yang jahat tetap jahat. Entah siapa dan seperti apa kejahatannya. Yang baik tetap baik. Tidak akan bisa dibalik yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat. Hanya penilai saja yang bisa berubah-ubah dan macam-macam. Tapi nilainya akan tetap. Jadi jangan dikira kalau kalian curang tapi tidak ketahuan terus namanya kalian selamat, atau curangmu jadi baik. Tidak, curangmu tetap jelek. Hanya saja dinilai baik karena penilainya tidak tahu. Itu gunanya misah antara penilai dengan nilai. Jadi ini pandangannya Seller yang disebut objektivitasnya nilai. Nilai itu objektif. Ini pandangan-pandangan jenis objektif ini belakangan mulai jarang. Karena pasca modern itu orang lebih menganggap kebenaran-kebenaran itu subjektif sifatnya. Tergantung orang. Nah, Seller masih memperjuangkan bahwa ada yang objektif. Nilai itu objektif.